Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa semuanya yang saya banggakan, kita coba masuk pada materi yang berikutnya yang sangat terkait dengan bagaimana perspektif Islam atau psikologi Islam ketika berbicara dan mengimplementasikan terapi-terapi psikologis. Sehingga di mana letak perbedaannya dengan terapi pada umumnya? Nah, itulah yang akan menjadi materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, untuk berbicara tentang terapi kesehatan dalam perspektif psikologi Islam, maka tentu nanti akan kita mulai atau berpijak dari bagaimana Al-Quran memberikan solusi dan terapi terkait dengan problem-problem kesehatan mental. Karena kita tahu bahwa sumber pokok dari psikologi Islam itu adalah sama dengan sumber pokok dari syariat Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita akan melihat bahwa terapi-terapi terkait dengan kesehatan mental ternyata banyak dijelaskan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itulah nanti persoalan ini kita akan mulai dari bagaimana Al-Quran berbicara tentang persoalan yang menyangkut kesehatan mental dan apa saja solusi-solusi yang ditawarkan. Pertama kita melihat misalnya di dalam surat Al-Ma'arij, mulai dari ayat yang ke-19 sampai ayat 21, bahkan kemudian setelah itu ayat 22 hingga 32 itu memberikan solusi atau yang sering kita sebut dengan terapi yang paling efektif untuk menyelesaikan problem itu. Yang pertama dari problem kesehatan mental, misalnya Al-Quran bicara tentang gangguan bipolar. Kita tahu bahwa gangguan bipolar ini secara psikologis itu sangat terkait dengan fluktuasi mood atau suasana hati seseorang yang kadang bisa gundah gulana sampai bahkan dia mengalami satu tingkat depresi yang tinggi. Nah, ternyata dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21 Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa manusia itu memiliki potensi untuk mengalami apa yang disebut dengan gangguan bipolar itu. Dalam ayat 19 dikatakan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan memiliki potensi kecenderungan untuk berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazu'an. Apabila dia ditimpa oleh sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak diinginkan, dia semakin berkeluh kesah. Tetapi sebaliknya kata Al-Quran, wa idza massahul khairu manu'a. Tapi ketika dia mendapatkan satu kebaikan, satu kebahagiaan, satu kesuksesan,
atau harapannya terwujud, kecenderungan manusia itu adalah lupa daratan, tidak pandai bersyukur, manual. Nah, di sini maknanya apa? Kalau kita kaitkan dengan gangguan bipolar, ternyata suasana kebatinan atau suasana hati seseorang itu fluktuatif. Kadang senang, kadang susah. Kadang bahagia, kadang tidak, dan seterusnya. Kadang hatinya mantap, tapi kadang hatinya juga ragu dan gelisah. Nah, ternyata apa yang disebut dengan gangguan bipolar ini, ini memiliki atau bisa memiliki dampak negatif kalau tidak segera diselesaikan, kalau tidak segera diobati atau diberikan terapi. Maka kemudian mulai ayat 22 hingga 32 Allah memberikan beberapa terapi yang nanti akan saya sampaikan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah situasi hati seseorang yang fluktuatif itu tentu tidak begitu saja datang dan dialami oleh seseorang. Ada faktor-faktor pemicu, ada faktor-faktor pemantik yang bisa membuat seseorang itu mengalami gangguan bipolar. Paling tidak diantaranya pertama adalah karena ambisi yang berlebihan. Sudah ambisinya berlebihan, terlalu ambisius, tetapi tidak sabar untuk meraih apa yang menjadi ambisinya itu. Ditambah lagi bukan banyak bekerja, tapi justru banyak berkeluh kesah. Ditambah lagi tidak pandai bersyukur ketika dia mendapatkan apa yang dialaminya, apa yang dicita-citakannya. Itulah awal seseorang kemudian akan mengalami gangguan bipolar itu. Nah, karena itu Al-Quran kemudian memberikan solusi. Siapa orang yang sulit atau orang yang tidak gampang mengalami gangguan bipolar itu? Illal musholli. Kalau orang itu hubungan vertikalnya, suasana secara spiritualnya itu senantiasa dirawat. Karena namanya fluktuasi itu sangat terkait dengan suasana hati seseorang. Tetapi kalau orang itu sholatnya konsisten, sholatnya dijaga, maka artinya dia senantiasa berkomunikasi dengan Sang Pencipta dan pembolak-balik hati. Bahkan kalau kita kaitkan dengan terapi yang lain, yaitu bagaimana kita selain melakukan ritual sebagai pendekatan spiritual, tapi juga berdoa. Bahkan dalam hadis sendiri diberikan satu doa khusus terkait dengan bagaimana biar suasana hati seorang itu tetap bagus. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub, wahai sang pembolak-balik hati, tabbit qalbi ala dinik, wa ala ta'atik, wa ala husni ibadatik. Mantapkan hatiku, jiwaku, untuk tetap konsisten dengan ajaran agamamu. Ya, nah di situ. Dan juga kita berdoa wala ta'atik, untuk senantiasa dijaga konsistensi kita untuk taat kepada Allah. Karena ketika orang melakukan sesuatu yang menyimpang, maka pasti hatinya itu tidak akan tenang. Dalam hadis lain juga banyak diceritakan di situ. Di antara indikator keburukan itu adalah ketika sesuatu itu dilakukan, maka menyebabkan seseorang itu menjadi tidak tenang, khawatir bahkan ketahuan oleh orang lain. Wa ala husni ibadatik, dan kita berdoa
supaya hati kita itu konsisten untuk beribadah, menjalankan ritual secara semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Nah, ini artinya bahwa secara vertikal itu harus benar-benar harmonis dan dijaga. Baik dengan ibadah wajib yang disyariatkan kepada kita, yaitu misalnya sholat, maupun juga ibadah-ibadah lainnya. Kemudian yang kedua, terapinya ternyata orang supaya tidak mudah mendapatkan gangguan bipolar itu adalah suka berbagi. Kalau dalam Islam itu ada namanya ziz, zakat, infak, sodakoh. Karena yang namanya orang berbagi itu mesti memiliki satu jiwa yang positif, jiwa yang baik, hati yang lurus. Karena kalau orang itu kemudian pelit, ya pasti suasana hatinya itu juga akan negatif. Kemudian yang ketiga adalah iman, yang diantaranya adalah percaya pada hari kiamat. Artinya bahwa hidup ini bukan hanya ketika kita hidup di dunia, ada kehidupan yang lebih kekal. Maka untuk menghadapi kehidupan yang lebih kekal itu, ya kita harus memaksimalkan kehidupan dunia kita. Bahkan dalam Islam itu diajarkan doa sapu jagat itu, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi kalau orang tidak percaya kepada akhirat, maka kecenderungannya pokoknya hidupnya dipuas-puasin. Tidak mengetahui, tidak mengimani bahwa ada hari pembalasan itu. Maka yang keempat kemudian di situ takut terhadap azab Allah. Artinya apa? Orang ketika melakukan satu hal yang negatif menyebabkan hidupnya menjadi tidak tenang. Karena hati seseorang itu kan merupakan bisa diibaratkan seperti mesin ya. Maka tingkah laku seseorang itu menunjukkan kualitas mesinnya. Kalau mesinnya bagus, maka tingkah lakunya pun juga akan positif. Nah, maknanya di sini orang akan senantiasa berupaya untuk menjernihkan, mensucikan, membersihkan hatinya sehingga akan muncul satu potensi-potensi positif, sugesti dan dorongan positif untuk melakukan satu kebaikan, yang kebaikan itu melahirkan ketenangan, kebalikan dari bipolar. Nah, kenapa? Karena dia yakin bahwa apa yang dilakukannya itu pasti ada pertanggungjawabannya. Yang kelima adalah menjaga kehormatan. Kehormatan itu bisa menyangkut nama baik. Kehormatan itu bisa kaitannya dengan bagaimana kita berucap dan bersikap dan seterusnya. Nah, sehingga muncullah di situ satu dorongan, satu sugesti, satu motivasi untuk selalu melakukan kebaikan, yang kebaikan itu pasti akan menenteramkan seseorang. Nah, maka dalam satu hadis dikatakan kebaikan itu adalah ma'itma'anna alaihil qalb, apa yang membuat hati kita kemudian menjadi tenang. Orang yang hatinya tenang maka tidak akan mengalami apa yang disebut dengan bipolar atau situasi mood yang berlebihan. Kemudian yang keenam adalah memelihara amanah. Kemudian yang ketujuh menegakkan kesaksian, artinya dia benar-benar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dan yang kedelapan senantiasa menjaga sholat. Kenapa di awal itu di situ disebutkan melaksanakan sholat, lalu terakhir istiqomah dalam sholat, menjaga. Artinya di sini menunjukkan bahwa pertama, hubungan vertikal itu tidak boleh putus. Karena itulah yang akan menenteramkan seseorang, karena manusia itu adalah makhluk spiritual. Yang kedua maknanya adalah melaksanakan sholatnya itu bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban.
tapi benar-benar sebagai kebutuhan, sebagai interaksi terdekat antara hamba dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari 8 terapi yang dijelaskan dalam surat Al-Ma'arij mulai ayat 22 sampai 32 itu, kalau kita lebih sederhanakan dalam konteks kajian-kajian psikologis, maka bisa disimpulkan menjadi 4. Pertama, bahwa terapi terhadap gangguan bipolar itu adalah harus memperhatikan aspek yang bersifat spiritual, transendental. Karena dia menyangkut hati. Ya bisa kemudian diselesaikan hanya dengan obat. Obat itu hanya sementara untuk membuat orang tenang. Misalnya karena ada kandungan tertentu. Tapi berikutnya akan kembali karena sumber masalahnya tidak diselesaikan. Yang kedua ada yang terkait dengan aspek individual, di mana manusia itu harus memperhatikan dirinya, kesehatan jiwa raganya. Bahkan orang yang tidak memperhatikan kesehatan jiwa raganya itu berarti dia menzalimi dirinya sendiri. Yang ketiga ada aspek sosial karena manusia itu sebagai annas, sebagai zon politikon. Artinya ketenangan itu juga sangat terkait dengan dimensi sosial. Kalau kita ingin misalnya tenang hidup kita, tapi sosial di mana kita tinggal itu tidak mendukung, itu juga akan berpotensi melahirkan bipolar. Nah, yang sangat substantif sekali diantaranya adalah bagaimana hati kita itu dikelola betul, sehingga fitrahnya itu tetap ada, selalu ada. Yaitu apa? Terkait dengan kebersyukuran. Syukur itu obat. Gitu. Sebab apa? Orang kalau tidak pandai bersyukur tidak akan tenang. Sekaya apapun seseorang, kalau dia tidak pandai bersyukur, nggak akan bisa hartanya itu membuat dia menjadi tenang. Bahkan saking kayanya, malah dia tidak sadar kalau dirinya kaya. Selalu merasa kurang. Nah, maka syukur ini penting. Tapi syukur yang dimaksudkan adalah syukur yang substantif. Yang bukan hanya mengucapkan kalimat tertentu, misalnya Alhamdulillah. Tapi syukur itu harus memiliki, harus ada pada 3 elemen. Pertama, syukur bil qalb, hatinya. Hati yang selalu bersyukur itu pasti akan mengalami ketenangan. Yang kedua adalah bil lisan. Ada refleksi secara lisan begitu mendapatkan suatu kebahagiaan. Alhamdulillah, dia memuji Allah. Dan yang ketiga adalah bil af'al. Harus dengan wujud tindakan. Nah, ternyata dalam perspektif Islam, kebersyukuran itu tidak hanya hati dan lisan, tapi dengan tindakan. Antara lain, misalnya kita mengatakan, saya mengadakan syukuran. Artinya itu tasarrufun ni'am, berbagi kebahagiaan. Berbagi sesuatu kepada yang lain. Itu bagian dari sesuatu yang ternyata bisa mensejahterakan hidup seseorang. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana supaya orang itu bisa bersyukur secara substantif? Maka Rasulullah memberikan kiatnya, memberikan terapinya juga. Jadi cara bersyukur saja ada terapinya. Misalnya dalam hadis riwayat Muslim dikatakan di situ, bagaimana supaya kita pandai bersyukur? Maka Nabi bersabda, unzuru ila man asfala minkum. Kalau dalam masalah materi, masalah dunia, lihat ke bawah. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat ke atas. Karena di atas langit ada langit. Kita kaya tapi melihat orang lebih kaya, kita merasa tidak ada apa-apanya. Akhirnya tidak pandai bersyukur. Nah, itu kiatnya. Kalau dalam masalah materi, harta benda, duniawi, lihat ke bawah. Oh, ternyata ada yang lebih sengsara, ada yang lebih kurang dari kita. Kita merasa bersyukur bahwa kita masih
memiliki sesuatu di atas orang lain. Tetapi kalau itu menyangkut masalah akhirat, masalah value, masalah ketaatan, kepatuhan kepada Allah, jangan lihat ke bawah, tapi lihatnya ke atas. Kalau kita melihat ke atas, oh ternyata ada orang lebih pintar dari kita nggak sombong. Kita merasa soleh, kita lihat di atas, ternyata ada yang lebih soleh, kita tidak merasa paling suci. Nah itu kiatnya. Maka dalam hadis lain, riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, orang belum bisa dikatakan bersyukur kalau dia belum melakukan dua hal. Apa itu? Dalam masalah harta, lihat ke bawah. Dalam masalah agama, lihat ke atas. Nah, ternyata dalam perspektif psikologi Islam, ini bagian dari terapi. Jadi kebersyukuran itu, bahkan ada teman saya S3 membahas dalam disertasinya tentang kebersyukuran itu. Bisa menjadi disertasi. Nah, itu ya rekan-rekan semua. Yang pertama tadi terkait dengan gangguan bipolar. Yang kedua, kita bisa melihat di dalam surat Toha ya, ayat 124 sampai 126. Nah, ayat ini berbicara tentang anxiety disorder. Nah, yang itu merupakan gangguan psikologis juga, gangguan kejiwaan. Nah, ternyata dalam Toha, surat Toha ayat 124, 126 itu Allah sudah menegaskan potensi-potensi yang bisa terjadi pada diri manusia. Di mana dalam ayat itu dikatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang lalai dari zikir kepada Allah, jarang mengingat Allah, baik dengan hati, lisan maupun dengan perbuatan. Sholat itu bagian dari zikir juga. Aqimi sholah li zikri, tegakkan sholat untuk zikir mengingat aku. Nah, orang yang lalai zikir kepada Allah dengan hati, lisan, dan perbuatan berpotensi besar mengalami apa yang disebut dengan ma'isatan dongka. Ini penyakit anxiety disorder kalau dalam ilmu psikologi. Quran menyebutnya ma'isatan dongka. Kalau secara harfiah, ma'isatan dongka itu artinya kehidupan yang sempit, kehidupan yang menyesakkan, kehidupan yang membuat orang itu tidak bahagia. Maka jangan dikira orang itu dengan kekayaannya pasti bahagia, belum tentu. Karena sumber kebahagiaan itu justru hati. Hati yang bahagia itu hati yang terpatri hubungannya dengan Sang Pencipta. Nah, ternyata dampak yang akan dialami oleh orang yang lalai zikir itu, selain akan mengalami apa yang disebut dengan gangguan kejiwaan, anxiety disorder, tapi pada hari kiamat nanti, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Besok pada hari kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Nah, barulah teori penyesalan itu muncul. Karena penyesalan itu tidak pernah datang lebih awal, selalu datang di akhir, terlambat. Baru di situ manusia protes. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku bisa melihat. Nah, itu penyesalan. Nah, itu bagian dari aspek psikologis juga. Maka oleh Allah gampang dijawab. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Wajar kamu mengalami semacam itu. Karena dulu ketika aku sampaikan kepada kalian, kepada kamu ayat-ayatku, peringatan-peringatan Allah, ayat-ayat kauliyah, ayat-ayat kauniyah, fanasita, kamu mengabaikan, kamu lalai, kamu melupakan. Kamu tidak peduli kalau bahasa kita.
Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka sekarang di hari kiamat ini kata Allah, giliran aku yang akan melupakan kalian. Na'udzubillah. Nah, ma'isatan dongka itu kalau secara kebahasaan memiliki banyak makna. Bisa artinya susah, dongka itu bisa artinya sulit, dongka itu bisa artinya sempit, bisa artinya ragu, bimbang, gelisah. Nah, ini anxiety disorder, gelisah. Bisa artinya sengsara. Secara spiritual bisa berarti sempit di alam barzahnya. Nah, maka orang yang kemudian mengalami situasi semacam ini tidak segera diobati akan berpotensi tidak hanya menjadi depresi minor, tapi menjadi mayor depresi. Akhirnya konsekuensinya nanti bisa macam-macam. Orang menjadi gila, bahkan ada yang bunuh diri, terjun dari lantai sekian. Itu dampak-dampak negatif yang akan muncul dari orang yang mengalami gangguan kejiwaan berupa anxiety disorder itu. Nah ini. Nah karena itu Islam juga memberikan solusi, Al-Quran memberikan solusi. Bahkan include di dalam ayatnya itu. Berarti apa solusinya? Ya seperti yang mafhum mukhalafahnya, logika sebaliknya. Kalau lalai, jarang zikir kepada Allah bisa menyebabkan anxiety disorder, ma'isatan dongka, maka tentu maknanya biar tidak mengalami ma'isatan dongka, anxiety disorder itu, maka rajin-rajin zikir kepada Allah. Tapi jangan dikira zikir itu dalam pengertian yang terbatas. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu subhanallah. Tidak hanya itu saja, itu betul. Tapi juga ada zikir bil qalbi dengan hati. Zikir bil lisan dengan lisan kita sama dengan syukur. Bahkan juga zikir bil arkan. Termasuk bil arkan itu apa? Sholat kita, ibadah kita, bacaan Quran kita itu juga bagian dari terapi. Maka zikir itu bisa dikembangkan maknanya. Termasuk qiraatul Quran, membaca Quran itu adalah terapi dari anxiety disorder itu. Kenapa? Karena Al-Quran disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sifaun lima fis sudur, tombuati. Ya, bahwa yang namanya baca Quran itu bagian dari obat hati, tombuati. Kalau orang membacanya penuh dengan keimanan, keyakinan, apalagi paham maknanya akan semakin kuat. Nah itu bagian dari zikir itu. Membacanya, mentadaburkannya, nah itu bagian dari zikir. Maka Allah sudah memberikan satu kepastian, satu jaminan. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Nah, berarti anxiety disorder dia terobati. Bahkan sekarang ada pengembangan lagi. Bahwa interaksi dengan Al-Quran itu tidak hanya menyangkut membacanya. Tetapi juga ada terapi menulis Al-Quran. Silakan bisa dilihat di media sosial seperti TikTok itu ada yang namanya healing dengan menulis ayat-ayat Al-Quran. Bahkan sekarang sudah diproduksi Al-Quran yang tulisannya itu buram. Nah kemudian kita tinggal mengikuti menebalkan. Menurut penelitian ilmiahnya, ternyata healing dengan menulis Al-Quran itu memiliki banyak manfaat. Antara lain manfaatnya adalah meningkatkan kecerdasan. Baik itu kecerdasan otaknya, menguatkan konsentrasi karena bisa seperti itu, meningkatkan hafalan, mempertajam daya ingat. Tapi juga bisa kecerdasan dalam pengertian spiritual question. Spiritual, kecerdasan spiritual. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual tenang, apapun keadaannya. Nah yang kedua ternyata manfaatnya adalah bisa menyeimbangkan penggunaan otak kiri dan otak kanan. Kadang kita kurang seimbang.
terlalu dominan otak kanan kita, atau sebaliknya. Yang ideal kan tentunya seimbang. Nah, manfaat yang ketiga, menjernihkan pikiran. Kalau orang sudah jernih pikirannya, itu kan potensi untuk mendapatkan ketenangan itu sangat tinggi. Mengatasi kesedihan dan rasa kesepian. Yang keempat, obat penyakit lupa. Nah ini. Jadi orang pikun itu sekarang bukan karena faktor usia. Bisa jadi anak kecil itu kadang pikun. Nyari uang padahal uang digenggam. Cari pensil padahal pensilnya itu diletakkan di telinga dan seterusnya. Dan yang kelima, melatih kesabaran, konsistensi, dan kedisiplinan. Dan bahkan kalau kita membaca karya dari Ibnu Sina, Ahwalus Syakhsiyah, keadaan jiwa, nah beliau juga meletakkan terapi ini sebagai solusi ketika orang mengalami anxiety disorder, yaitu interaksi dengan agama, artinya spiritual, yang itu kalau dikembangkan, dirincikan tentu maknanya juga antara lain membaca, mentadabburkan Al-Quran, bahkan sekarang juga ada ruang untuk media bagaimana menulis Al-Quran sebagai terapi healing itu. Yang terakhir, sebagai contoh terkait dengan problem-problem psikologis dalam Al-Quran, kita bisa melihat dalam surat Ali Imran ayat 200. Itu terapi yang diberikan oleh Allah, langsung 4 terapi, sehingga seseorang itu bisa bangkit dari keterpurukan secara psikologis. Karena ayat ini sangat terkait dengan ayat sebelumnya, itu berhubungan dengan keterpurukan mental dari umat Islam pada masa Rasulullah ketika mereka kalah dalam perang Uhud. Ya, disuruh diam pada posisi tertentu, dia pindah untuk mendapatkan rampasan perang. Akhirnya dia kemudian, kalau sekarang istilahnya dibombardir ya, kalau dulu itu dipanah dari berbagai penjuru oleh musuh, akhirnya umat Islam kalah. Disitulah secara mental, secara psikologis itu mengalami keterpurukan yang sangat-sangat berat sampai titik nadir. Ukurannya itu sudah depresi berat, sulit bangkit. Maka di saat itulah kemudian Allah memberikan solusi. Nah itu yang kita sebut dengan restorasi. Untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Nah, apa yang menjadi terapinya? Ada 4. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, pertama sabar. Wasobiru, yang kedua uletkan kesabaran, maksimalkan kesabaran. Yang ketiga kemudian warobitu, itu konsistensi di situ. Kemudian wattaqullah, takwa. Nah tentu kalau kita membaca lafaz-lafaznya, redaksinya secara sederhana, seakan-akan di situ tidak faktual. Padahal sungguhnya sangat-sangat faktual dan bisa terukur. Nah karena itulah coba dilihat di situ dalam ayat ini. Ayat ini berbicara tentang kondisi mental seorang. Dan dia tidak akan bisa mengalami restorasi, mengalami kebangkitan untuk kemudian melahirkan optimisme karena terpuruk sampai pada titik yang sangat rendah kalau dia tidak melakukan 4 hal. Pertama adalah sabar. Nah, sabar itu dalam Islam bukan berarti nerimo. Sebab sabar itu bisa artinya tegar. Ketegaran. Ketenangan. Tidak mengeluh. Kemampuan mengendalikan diri. Nah, itu arti-arti semantik dari kata sabar.
Maka orang dikatakan sabar itu, kalau dalam Islam, bukan menerima apa adanya, tetapi dia sabar yang proaktif. Nah, kesabaran yang proaktif itu harus memiliki 4 unsur. Unsur pertama adalah al-yakin. Dia harus punya keyakinan bahwa apa yang dihadapinya ini pasti atas pengetahuan dan izin Allah. Karena ada keyakinan semacam itu, maka ikhtiar pertama apa? Dia curhat, dia mengadu, dia berdoa, minta solusi kepada Allah. Beda dengan orang yang tidak yakin. Maka solusinya negatif, akhirnya ke dukun dan lain sebagainya. Orang dikatakan sabar juga harus ikhtiar. Artinya apa? Sabar itu tidak hanya menerima, tapi dia harus berikhtiar. Ikhtiar ini kan artinya mencari solusi yang terbaik, dari kata khair. Jadi ikhtiar itu mencari solusi yang terbaik. Maka orang sabar itu bukan berarti dia diam, tidak melakukan ikhtiar, tidak melakukan usaha. Harus ada upaya konkret. Yang ketiga, istiqomah. Ajak konsisten. Kenapa? Karena sekali kita melakukan belum tentu juga langsung punya hasil. Nah, kalau kita tidak istiqomah, tidak konsisten, akhirnya sekali berusaha merasa sudah melakukan yang maksimal. Akhirnya belum mendapatkan solusi, apa yang terjadi? Lalu frustasi. Dan orang yang beriman itu dikatakan sabar ketika dia sudah yakin, berdoa kepada Allah, mendekatkan taqarrub kepada Sang Pencipta. Dia melakukan ikhtiar upaya-upaya konkret secara maksimal. Dia istiqomah dalam menjalani ikhtiarnya itu. Maka langkah yang keempat apa? Serahkan hasil terbaiknya menurut Allah. Jangan kita memaksa Allah untuk mengukur apa yang menjadi keinginan kita. Karena Allah seringkali memberikan apa yang kita butuhkan dibandingkan dengan apa yang kita minta. Seringkali kita menganggap A itu baik padahal belum tentu baik menurut kita. Maka Quran mengatakan asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu mencintai, mengharapkan sesuatu padahal itu buruk bagi kamu. Tawakal, menyerahkan hasil terbaiknya menurut Allah. Nah, itu cara-cara atau kiat-kiatnya. Nah, yang kedua adalah terapi yang ditawarkan oleh Allah untuk bisa bangkit dari keterpurukan itu, ulatkan kesabaran. Tadi kan sabar. Lalu yang kedua, wasabiru, ulatkan kesabarannya. Apa maknanya di sini? Penambahan alif di tengah menjadi wasabiru, menjadi panjang itu menunjukkan makna-makna tertentu. Kesabaran itu kemudian harus diulatkan. Maknanya apa? Ada aspek interaksi. Jadi orang dikatakan sabar itu bukan berarti kemudian dia tidak membutuhkan orang lain. Dia akan mencari dan membutuhkan orang lain. Kemudian yang kedua ada litaksir. Litaksir itu artinya tidak cukup hanya sekali dua kali, tapi memperbanyak. Kemudian yang ketiga ada lil mutaba'ah, continue, terus menerus itu. Tidak hanya sekali lalu tidak sesuai dengan keinginannya kemudian dia berhenti, tapi dia maksimalkan. Yang ketiga adalah komitmen dan yang keempat adalah takwa. Yaitu pendekatan diri kepada Allah secara ideal dan secara semaksimal mungkin. Maka ini solusi-solusi yang bisa kita lakukan. Selain ada juga solusi-solusi yang lain. Apa solusi yang lain itu? Ya konsultasi kepada ahli. Karena Quran mengajarkan kita fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ada lagi menggunakan cara-cara yang transenden. Dalam Islam ada ruqyah, ada terapi juga itu.
dan lain sebagainya dengan cara-cara yang positif dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Kalau ini kita lakukan, insya Allah akan memberikan solusi yang terbaik, solusi yang ideal dan sesuai dengan harapan dan tuntunannya. Saya kira demikian ya, mohon diperhatikan hingga tuntas dan ini menjadi materi terakhir kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.